Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Lewi Anugrah, NIM 211420072. Kali ini saya akan mempresentasikan populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan orang, tumbuhan, hewan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu di mana populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan dari hasil penelitian. 3 hal yang harus dipenuhi oleh suatu populasi. 1. Suatu populasi harus memiliki karakteristik tertentu yang sama. 2. Suatu populasi harus berada pada wilayah tertentu yang sama. 3. Suatu populasi harus berada pada rentang waktu yang sama. Pada penelitian, data yang diambil dari keseluruhan anggota populasi akan menghasilkan gambaran yang ideal tentang suatu fenomena. Tapi untuk jumlah populasi yang besar akan sulit untuk menggunakan data populasi sebagai data penelitian. Seringkali suatu penelitian akan mengambil data sampel untuk mewakili data populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai pusat perhatian untuk mewakili populasi yang ada. Sampel harus mewakili populasi sehingga hasil kesimpulan yang diperoleh nantinya akan mewakili gambaran populasi. Sampel yang mampu mewakili gambaran populasi disebut sampel yang representatif. Menentukan ukuran sampel. Acuan umum untuk menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel, pria atau wanita, junior atau senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori yang tepat. Dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel yang kecil, antara 10 sampai dengan 20. Beberapa rumusan untuk menentukan sampel. 1. Rumus Lovin. N sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat, di mana keterangannya N besar sama dengan jumlah populasi, N kecil jumlah sampel minimal, E sama dengan error margin, biasanya nilainya 5 sampai atau 0,05. Contoh kasus 1.1. Diketahui jumlah populasi 300 orang. Berapa besar sampel yang akan kita ambil? Diketahui N sama dengan 300, E sama dengan 0,05. N sama dengan 300, 1 ditambah 300 dikali 0,05 kuadrat, sama dengan 301,75. Sehingga jumlah sampel idealnya adalah 171. Beberapa rumusan untuk menentukan sampel. 2. Menggunakan tabel Cohen, Marion, dan Morrison. Tabel Cohen, Marion, dan Morrison merinci ukuran sampel berdasarkan pada tingkat keyakinan penelitian dari 90%, 90%, 95% sampai 99%, dan interval keyakinan alfa yaitu 0,1, 0,05, dan 0,01. Berikut adalah contoh tabel ukuran sampel, tingkat keyakinan, dan interval keyakinan untuk sampel acak. Cara menggunakan tabel ini sangat mudah. Misalkan jumlah populasi N sama dengan 1400 dengan tingkat keyakinan 99%,
dan alfa sama dengan 0,05. Maka ukuran sampel yang diambil adalah N sama dengan 596. Semakin tinggi taraf keyakinan, maka semakin besar ukuran sampel yang harus diambil. Ketentuan ukuran sampel berstratifikasi. Berstratifikasi artinya bertingkat. Pada penentuan sampel berstratifikasi, jumlah sampel yang diambil dalam setiap kelompok data akan bertingkat berdasarkan jumlah populasi pada kelompok tersebut. Semakin banyak jumlah populasi pada suatu kelompok, maka semakin banyak jumlah sampel yang akan diambil pada kelompok tersebut. Penentuan ukuran sampel berstratifikasi. Misalkan responden adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang terdiri dari mahasiswa Sistem Informasi 1.200, mahasiswa Teknik Informatika 900, mahasiswa Manajemen Informatika 400, mahasiswa Komputer Akuntansi 300, mahasiswa Teknik Komputer 200, maka jumlah populasi keseluruhan adalah 1.200 ditambah 900 tambah 400 ditambah 300 ditambah 200. Hasilnya 3.000. Tentukan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. N sama dengan 3.000, 1 plus 3.000 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 353. Selanjutnya kita buat perbandingan untuk masing-masing kelompok populasi, yakni 1.200 banding 900 banding 400 banding 300 banding 200. Lalu sederhanakan untuk mempermudah proses perhitungan. 12 banding 9 banding 4 banding 3 banding 2 sama dengan 30. Menentukan jumlah sampel masing-masing kelompok data. Sampel mahasiswa SI 12 per 30 dikali 353 sama dengan 141. Sampel mahasiswa TI 9 per 30 dikali 353 sama dengan 106. Sampel mahasiswa MI 4 per 30 dikali 353 sama dengan 147. Sampel mahasiswa KA sama dengan 3 per 30 dikali 353 sama dengan 35. Sampel mahasiswa TK sama dengan 2 per 30 dikali 353 sama dengan 24. Jumlah sampel yang diambil pada masing-masing kelompok data tidak sama namun berstrata atau bertingkat, namun pada besaran jumlah populasi pada kelompok tersebut. Jumlah sampel yang diambil pada masing-masing kelompok data tidak sama namun berstrata atau bertingkat, tergantung pada besaran jumlah populasi pada kelompok tersebut. Semakin banyak jumlah populasi pada suatu kelompok, semakin banyak jumlah sampel yang akan diambil pada kelompok tersebut. Perhatikan pada contoh di samping. Jumlah sampel yang diambil untuk mahasiswa Sistem Informasi SI adalah 141. Merupakan jumlah sampel terbanyak karena jumlah populasi mahasiswa Sistem Informasi juga merupakan jumlah populasi terbanyak. Teknik penentuan sampel. Setelah menentukan ukuran sampel yang harus diambil dari populasi yang ada, kita harus menentukan anggota populasi mana saja yang diambil sebagai sampel penelitian. Agar tidak terjadi subjektivitas dalam penentuan sampel, maka diperlukan teknik-teknik penentuan sampel. 1. Penentuan sampel acak sederhana. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang paling sederhana. Sistem yang digunakan sama dengan sistem arisan, di mana setiap populasi dituliskan dalam satu kertas lalu dilakukan pemilihan sampel secara acak. Misalkan kita memiliki jumlah populasi 300, maka kita menentukan jumlah sampel dengan rumus Lovin
seperti pada kasus 1.1. Diperoleh N sama dengan 171. Prosedur yang dapat kita lakukan dalam penentuan sampel acak sederhana adalah membuat 300 buah kertas kecil, lalu menulis data populasi pada masing-masing kertas. Lalu kita gulung kertas kecil tersebut. Selanjutnya kita mengambil sebanyak 171 kertas kecil secara acak, dan data populasi di kertas kecil yang terpilih merupakan sampel yang akan kita gunakan. Penentuan sampel acak sistematis. Cara menentukan sampel acak sistematis adalah: 1. Beri penomoran untuk masing-masing populasi dan tentukan ukuran sampel. 2. Tentukan skala K. K sama dengan N besar per N kecil, di mana K adalah skalanya, N besar jumlah populasi, dan N kecil adalah ukuran sampel. 3. Menentukan sampel pertama secara acak, lalu sampel selanjutnya adalah posisi sampel serta ditambah nilai K. Demikian sampel selanjutnya ditentukan dengan cara yang sama. Contoh kasus 1.2. Misalkan populasi N sama dengan 100 orang yang akan diambil sampel sebanyak 20 orang. Gunakan teknik penentuan sampel acak sistematis untuk menentukan populasi mana saja yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Penyelesaian. Langkah yang dilakukan adalah setiap populasi kita beri nomor. Misalkan nomor 1 Andi, nomor 2 Ani, nomor 3 Rina, sampai ke nomor 100 Tina. Menentukan nilai K. K sama dengan 100 per 20 sama dengan 5. Menentukan sampel acak pertama. Misalkan sampel pertama adalah nomor 3, maka 20. Menentukan sampel acak pertama. Misalkan sampel pertama adalah nomor 3, maka 20 sampel yang akan diambil adalah sampel ke-1 sampai sampel ke-20. Penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak. Langkah pada penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak adalah: beri nomor semua populasi yang ada dan tentukan ukuran sampel. Sampel terpilih adalah C sama dengan A min K dalam kurung N, di mana A sama dengan angka acak, C sampel terpilih, dan K 0, 1, 2, dan seterusnya. 4. Penentuan sampel acak berkelompok. Pengambilan sampel acak berkelompok dilakukan apabila populasi yang diteliti lebih dari beberapa kelompok. Penentuan sampel acak berkelompok. Pengambilan sampel acak berkelompok dilakukan apabila populasi yang diteliti terdiri dari beberapa kelompok data dengan area yang luas. Misalnya penduduk suatu kabupaten, karyawan suatu perusahaan yang terletak pada beberapa kota, dan lain sebagainya. Penentuan sampel acak berkelompok ini menggunakan acak sederhana atau acak sistematis atau acak sistematis dengan tabel. Perbedaannya adalah kita menentukan kelompok data yang akan dijadikan sampel. Penentuan sampel bola salju atau snowball merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding. Kapan kita menggunakan snowball ini? Ketika populasi tersebar dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Misalkan populasinya adalah alumni Universitas X, maka kita bisa mengambil sampel dari alumni yang telah diketahui lalu menanyakan alumni berikutnya pada alumni tersebut, sehingga lama-kelamaan kita jadi memperoleh banyak data alumni. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.